Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, saya akan mengabsen kelas GGSP 1 dulu ya. Oke, hadir semua. Yang sudah melihat e-modul yang saya kirim semalam via Google Classroom? Sudah? Baik, karena sudah pada membaca, saya akan bertanya, eh, ada yang tahu nggak alat-alat apa yang kita butuhkan pada praktikum hari ini? Oke, Riki, silakan. Jawaban Riki sudah benar. Saya akan menambahkan sedikit ya. Mungkin alat yang pertama itu adalah alat perkakas tukang bata. Yang pertama ada palu besi, ada cangkul. Palu besi untuk membelah batu bata dan untuk memasang patok. Cangkul untuk membersihkan atau meratakan lapangan kerjanya. Lalu yang kedua ada alat pengaduk mortar, itu ada sundik semen. Lalu ada tempat pengaduk mortar, yaitu ada ember adukan. Selanjutnya ada alat kebersihan, yaitu pertama sapu dan kuas. Sapu lidi itu untuk membersihkan lapangan atau tempat kerja. Lalu kuas untuk membersihkan dinding bata dari adukan spesi yang berlebihan. Lalu selanjutnya ada alat pengukur. Alat pengukurnya ini ada meteran dan ada water pass. Meteran untuk mengukur jarak antar spesi, lalu untuk mengukur panjang dan tinggi dinding. Lalu selanjutnya water pass itu untuk mengukur kerataan dari dindingnya. Lalu selanjutnya ada patokan, ada benang bangunan. Ini untuk acuan dalam menentukan kerataan saat menyusun dinding bata. Lalu untuk benanginnya ini untuk membantu untuk dalam menemukan kerataan saat menyusun dinding bata. Baik, itu adalah alat-alatnya. Selanjutnya saya mau bertanya mengenai bahan yang akan digunakan. Ada yang bisa menjawab? Baik, untuk Amanda silakan jawab. Oke, jawaban Amanda sudah benar, tapi saya akan menambahkan ya. Untuk bahan-bahannya itu ada 4 spesi. Kita menggunakan semen, pasir, dan juga air. Semen untuk pengikat, pasir untuk materialnya, campuran spesinya, lalu air untuk eh, pencampur antara semen dan juga pasir. Lalu selanjutnya kita juga menggunakan batu bata. Batu batanya ini kita menggunakan ukuran SNI 20 kali 15 cm. Jenisnya ada dua, yaitu yang kita gunakan ada dua, yaitu adalah bata satu dan bata setengah. Mungkin untuk yang terakhir, siapa yang bisa menjawab apa kegunaan bata setengah memanjang dalam kehidupan? Oke, silakan. Rian, dijawab. Betul sekali. Jadi kalau untuk bata memanjang, bata setengah memanjang itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini nih, kita di ruang kelas, ini dindingnya biasa menggunakan bata setengah memanjang. Dan rata-rata dinding yang menggunakan bata itu menggunakan dinding setengah bata memanjang. Seperti di sekolah, di rumah sakit, bahkan di ruko. Oke, mungkin selanjutnya untuk proyek kali ini saya akan membagi kalian jadi 7 kelompok, yang mana per kelompok itu eh, terdapat 5 orang siswa ya. Untuk pembagiannya bisa diatur oleh kelas. Baik, apakah sudah selesai pembagian kelompoknya? Oke, karena sudah selesai, saya mau per kelompok itu duduknya masing-masing ya, sendiri-sendiri. Selanjutnya saya akan memberikan video pembelajaran. Saya harap kalian menyaksikan dengan serius dan kalian juga harus menyimak supaya nanti ketika kalian praktikum itu tidak ada yang bingung, tidak ada yang salah. Oke? Jadi di sini kita lagi mengumpulkan batu bata untuk ukuran yang satu dan ukuran yang setengahnya. Nah ini kita lagi merapikan tanahnya supaya datar ya. Ini kita lagi pakai semen, bikin campuran semennya.
kita di sini memakai perbandingan 1:5. Ini lagi diaduk semennya ya. Nah, ini kita lagi menyusun batunya biar lurus. Nah, ini kita lagi menyusun-nyusun batu batanya menjadi sebuah dinding. Ini dipakein semen. Nah, karena karena batu batanya dia masih banyak semen kering, jadi kita bersihin dulu supaya lebih rapi juga ya. Nah, ini udah di layer keempat. Nah, ini kita lagi ngecek keseimbangan menggunakan water pass. Ini kita bongkar ya. Batunya kita bongkar. Oke, karena sudah ditonton videonya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, karena tidak ada yang mau bertanya, saya anggap kalian sudah mengerti ya mengenai langkah-langkahnya. Selanjutnya, kita ini akan melaksanakan praktikum panjang, bata setengah memanjang, dilaksanakan selama 4 jam pelajaran dengan 1 jam pelajaran itu 40 menit, maka kita melaksanakan praktikum kali ini dengan waktu 160 menit. Praktikum ini akan kita laksanakan secara per kelompok, itu bersama-sama kita laksanakan di lab batu beton. Mungkin untuk selanjutnya saya akan memberikan job sheet ya. Untuk perwakilan kelompok bisa maju. Nah, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, yang terakhir kelompok 7. Baik, untuk semua kelompok sudah ada ya job sheet-nya. Untuk job sheet nanti kalian baca ketika pelaksanaan proyek, kalian harus lihat dengan benar-benar teliti apakah sudah sesuai dengan job sheet yang ada atau belum. Oke, karena kita akan memasuki lab, saya harap kita menjaga kesehatan dan keselamatan kerjanya. Itu diperhatikan ya. Untuk semua siswa itu harus menggunakan sarung tangan, menggunakan jas lab juga ya. Jangan lupa untuk menggunakan sepatu. Baik, karena semua alat keselamatan sudah dipakai, sudah digunakan, sekarang kita akan ke laboratorium. Saya harap kita pindah ke laboratorium itu dengan keadaan kondusif ya. Jangan ada yang berisik, jangan sampai kita mengganggu kegiatan pembelajaran yang lainnya. Baik, sekarang kita sudah di lab. eh Jangan lupa untuk tetap
Diperhatikan untuk keselamatan dan kesehatan kerjanya ya. Jangan sampai kalian berbuat aneh-aneh di sini. Jangan sampai kalian membahayakan diri sendiri maupun teman kalian. Oke? Oke, selanjutnya di sini saya akan memonitor, akan menemani kalian dan mengawasi kalian selama kegiatan praktikum ini berlangsung. Untuk kegiatan praktikum bisa kalian mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kamu kelompok 2 ya? Ya, saya rasa ini kelompok kamu eh, untuk campuran spesinya dia agak basah ya, terlalu basah, terlalu encer dikarenakan airnya terlalu banyak. Mungkin kalian bisa tambahkan lagi dari pasir maupun dari semennya. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan dalam video bahwa kita menggunakan campuran spesi itu 1:10. Kalau untuk dunia kerja yang nyata, kita menggunakan 1:4 spesinya. Baik. Kamu, kamu kelompok 6 ya? Ya, kalau yang saya lihat dari kelompok kamu, kamu ini salah dalam urutan lapisan batu batanya ya. Iya, harusnya kalian itu mengerjakan dari lapisan satu itu batanya satu, di lapisan kedua batanya setengah. Kalian kebalik, kalian itu di lapisan satu batanya setengah, di lapisan kedua batanya satu. Ya, mungkin bisa dirobohin dulu, bisa dibuat kembali. Oke? Baik, kelompok kalian sudah selesai. Kalian dari kelompok 3 ya. Oke, dari untuk kelompok 3 saya nilai ya. Kalau untuk dari lapisannya, ini urutannya sudah benar. Urutan lapisan satu eh, dari bata pan satu. Urutan kedua dari bata setengah. Urutan ketiga bata satu. Urutan keempat bata setengah. Urutan 5 bata satu. Ini kalian sudah benar untuk di 5 lapisannya. Untuk rataannya saya hitung ya menggunakan waterpass. Oke, setelah dicek menggunakan waterpass, kerataan kamu secara vertikal itu masih kurang, ya. Lalu untuk secara horizontal, kamu juga masih kurang. Tapi untuk horizontal, kamu hanya sedikit saja miringnya. Sedangkan untuk vertikal tadi kamu fatal banget miringnya, karena itu sangat miring dari gelembung udara yang ada di waterpass itu. Ya, coba nih kalian lihat sendiri. Miring kan? Gelombangnya itu dia tidak berada di tengah, yang mana mengindikasikan ketidakrataannya batu bata yang kalian buat ini. Itu. Oke, baik. Karena sudah selesai semua, saya mau memberikan evaluasi sedikit mengenai praktikum kita hari ini ya. Dari yang saya lihat tadi, kalian sudah bagus. Hasilnya sudah bagus-bagus, cuman di waterpass, ketika kalian pengecekan waterpass, masih banyak yang salah. Masih banyak yang gelembungnya itu tidak berada di tengah, yang mana itu mengindikasikan bahwa batu bata kalian ini tidak rata, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang mana itu nanti akan berpengaruh dengan kemiringan dari bangunan tersebut. Mungkin dari saya menyarankan ketika kalian membuat lapisan, baik di lapisan satu ataupun lapisan dua, itu setiap kalian selesai membuat lapisan itu, kalian ukur menggunakan waterpass. Ketika ada yang masih miring, bisa kalian tambahkan, itu menggunakan spesi, seperti itu. Ya, mungkin itu aja sih saran dari saya, evaluasi dari saya.
Oke, karena praktikum kali ini udah selesai juga, semuanya sudah selesai, dan kalian sudah melaksanakan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah melaksanakan praktikum ini dengan tertib, tidak bercanda, dan tidak main-main. Lalu untuk pertemuan selanjutnya, kalian jangan lupa untuk membaca modul yang akan saya kirim sehari sebelum praktikum ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.